Halo teman-teman, apa kabar? Ketemu lagi dengan saya Andika. Di video ini saya akan jelaskan ke teman-teman semua gimana sih kita manfaatin website ya untuk bisnis afiliasi atau untuk affiliate marketing. Jadi di affiliate marketing itu kita bisa mempromosikan banyak produk ya. Bisa produk fisik, bisa produk digital. Kalau selama ini teman-teman melihatnya baik affiliate itu mempromosikannya melalui video. Nah, buat teman-teman yang nggak pede ngonten, nggak pede bikin video, nah ada cara lain untuk masuk ke bisnis afiliasi ya untuk mendapatkan komisi. Salah satunya menggunakan website seperti blog dan sebagainya, itu kita bisa manfaatin itu. Nah, teman-teman nanti akan juga saya kasih tahu caranya gimana sih kita mulai setup websitenya sampai nanti kita membuat kontennya atau membuat artikelnya tanpa harus teman-teman punya barangnya. Jadi walaupun nggak punya barangnya, nggak punya produknya, nggak perlu review-review barangnya, nggak perlu unboxing segala macam, tapi bisa membuat website dan di situ ada isinya, ada artikelnya yang kalau orang baca, orang klik nanti akan masuk ke link affiliate teman-teman dan itu akan memberikan potensi komisi buat teman-teman sebagai pemilik websitenya. Nah, caranya gimana? Ikuti video ini ya. Oke teman-teman, langsung kita mulai ya. Saya mulai dari yang paling dasar dulu supaya teman-teman paham website itu kayak gimana, butuhnya apa, domain itu seperti apa, hosting itu kayak gimana, cara dapetinnya kayak gimana, dan lain-lain. Teman-teman tetap nonton video ini sampai selesai supaya nanti teman-teman juga akan lebih mudah pas lagi prakteknya. Jadi analogi sebuah website dengan menggunakan domain dan hosting itu seperti ini teman-teman. Anggap saja website itu adalah sebuah rumah, toko, ataupun seperti sebuah gedung atau bangunan. Nah, case kita kali ini website itu kan biasanya untuk jualannya. Nah, kita anggap website ini sebagai toko. Toko ini pasti dia mempunyai luas area atau tanah yang dapat menampung bangunan dan yang ada di dalamnya. Itulah yang dinamakan hosting, teman-teman. Jadi bisa dikatakan hosting itu space atau database untuk menampung data-data dari sebuah website. Kemudian sebuah toko tentu dia akan mempunyai alamat ini itu nanti untuk orang itu akan menuju ke toko tersebut. Nah, itulah yang dinamakan dengan domain. Dengan kata lain, domain adalah sebuah alamat atau nama situs agar dapat mengakses sebuah website. Sampai sini jelas ya. Nah, ini adalah beberapa domain extension yang familiar di masyarakat, yaitu .com, .id, .co, .io, .net, .co.id, dan masih banyak lagi. Dan umumnya domain dan hosting itu sifatnya langganan per tahun ya teman-teman. Tapi sangat murah kok, ya tergantung kebutuhan sih. Jadi kenapa domain dan hosting itu harus bayar bulanan atau tahunan? Itu karena ada support dan maintenance-nya. Jadi misal nih besok-besok ada yang nawarin domain lifetime atau sekali bayar ya, itu jangan mudah tergoda, itu sangat tidak direkomendasikan. Jadi kenapa kita harus pakai domain dan hosting yang berbayar? Itu satu, kita punya kontrol penuh nih sebagai pemilik website terhadap website kita. Yang kedua itu keamanan terjaga. Ya, jadi biasanya provider-provider penyedia layanan hosting itu dia menyediakan security-nya. Kemudian ini yang mungkin menjadi value, yaitu support dan maintenance. Nah, inilah perbedaan nanti kualitas dari penyedia layanan hosting. Nah, disinilah support dan maintenance-nya bagus atau tidak. Kita lanjut di pembahasan bagaimana website bisa menghasilkan uang ya teman-teman. Contoh nih, teman-teman punya usaha sepatu. Jadi websitenya itu bisa dibuat toko online, jadi untuk jualan sepatu. Jadi teman-teman bisa membuatnya seperti ini. Katalog produk teman-teman bisa ditaruh seperti ini, ada nama, ada harga. Misal ada yang mau beli nih, bisa membeli lewat website seperti ini. Kemudian mungkin teman-teman usahanya sifatnya jasa. Nah, teman bisa juga membuat sebuah website itu berbentuk company profile seperti ini. Jadi contoh teman-teman punya usaha jasa, teman bisa membuat company profile di websitenya. Di situ ada portofolio, ada kontak, kemudian juga disertakan copywriting agar usaha teman-teman ini lebih terpercaya. Atau teman-teman ingin jadi seorang affiliate. Nah, teman-teman bisa bikin website itu tentang review-review barang atau produk yang diafiliatkan. Nah, terus gimana caranya untuk mendapatkan hosting? Kita harus langganan kemana? Apakah ada penyedianya di Indonesia? Oke, kalau di Indonesia saya merekomendasikan Niaga Hoster ya. Jadi Niaga Hoster ini penyedia layanan domain dan hosting nomor 1 di Indonesia nih. Teman-teman bisa cek linknya di deskripsi video ini untuk masuk ke halaman Niaga Hoster. Dan kalau teman-teman beli dengan
kupon anti gaptek, nanti akan dapetin diskon 10%. Lumayan banget kan? Oke teman-teman, sekarang kita buka di websitenya Nega Hoster ya. Teman-teman bisa cek link yang ada di deskripsi kalau malas ngetik, atau ketik aja link yang ada di video ini. Jadi biasanya untuk layanan penyedia hosting di situ juga bisa mendaftarkan domain ya teman-teman. Contoh di sini untuk layanan hostingnya, si Niaga Hoster ini dia ada beberapa paket hosting ya. Di sini ada unlimited hosting, kemudian cloud hosting, WordPress hosting dan lain-lain. Kita coba fokus nanti di unlimited hosting. Kita coba klik. Jadi biaya hosting di Niaga Hoster ini cukup murah ya teman-teman. Jadi di sini itu teman-teman bisa berlangganan hosting ini mulai 9.900 per bulan. Jadi di sini ada 4 paket. Yang paling murah itu 9.900 ya, atau 10.000 ya. Kemudian ada pelajar, kemudian personal di sini 24.900. Terus kita bahas coba untuk fitur-fiturnya nih. Jadi contoh nih, paket bayi. Yang paket bayi itu dia bisa maksimal ini ya hingga 15.000 pengunjung per bulan. Kemudian kita dapat 1 akun email, kemudian datanya itu 500 MB. Ini tuh data hostingnya ya teman-teman. Kalau sebelumnya saya jelaskan tentang hosting itu kayak database untuk penyimpanan, nah disinilah ukuran-ukuran dari hostingnya. Jadi untuk yang paket bayi ini kita dapat 500 MB. Kemudian hanya bisa diisi oleh 1 domain. Dibandingkan dengan yang paket personal, ini sekitar 24.900 ya per bulan. Di sini kita bisa dapat 135.000 pengunjung per bulan ya, ini rata-rata ya. Jadi kalau lebih, misal pengunjung kita tuh lebih dari ini, kita bisa upgrade hostingnya. Kemudian kita bisa pakai unlimited akun email. Jadi kita bisa create akun email unlimited ya, yang banyak. Kita juga dapat unlimited add-on domain. Jadi di hosting ini misal ini kita pakai yang paket personal ya. Jadi misal kita pakai ini, kita bisa pasang domain itu unlimited. Jadi misal kita punya 10 domain bisa, 20 domain bisa, di 1 hosting aja. Jadi ibaratnya itu kayak hosting kita itu luas, tapi tetap banyaknya domain, nanti space hosting juga makin crowded ya, kayak gitu. Apalagi pengunjungnya itu semakin banyak. Kalau untuk paket-paket yang lain ini tentu saja lebih banyak ya teman-teman. Contoh kalau yang paket bisnis itu sekitar 50.000 per bulan, bisa dapat pengunjung 180.000 ya. Dibanding dengan yang paket personal itu hanya bedanya di bagian ini aja. Oke teman-teman, berikutnya kita coba beli hosting di Niaga Hoster ya. Saya tunjukin caranya mulai dari pemilihannya sampai dengan pembayarannya ya. Oh ya, di Niaga Hoster sekali lagi kalau teman-teman beli paket mulai dari paket pelajar ya, hosting mulai paket pelajar untuk pembayaran setahun itu mendapatkan domain gratis. Jadi domainnya nggak perlu bayar lagi nih. Jadi enak banget ya teman-teman, udah dapetin domain gratis. Plus kalau order pakai kupon anti gaptek dapat lagi tambahan diskon 10%. Lumayan banget nih. Jadi sekarang kita praktekin gimana caranya beli hosting, cara dapetin domain gratis, dan cara menggunakan kode kupon supaya dapat diskon tambahan. Oke teman-teman, jadi langsung aja ke websitenya Niaga Hoster ya. Link websitenya ada di deskripsi video ini, atau bisa ketik aja link yang tampil di layar ya. Nah nanti teman-teman langsung aja ke sini nih, ke bagian hosting ya, penawaran terbaik, ada paket hosting personal, itu akan dapat yang namanya domain gratis ya. Teman-teman tinggal klik pilih paket. Nah nanti teman-teman untuk durasi paketnya pilih yang ini ya, yang durasinya 3 tahun. Kenapa 3 tahun? Supaya teman-teman tuh nggak ribet setiap tahun harus perpanjang. Daripada nanti lupa websitenya nggak diperpanjang, akhirnya mati kan sayang banget. Lagian kalau misalkan teman-teman beli yang setahun itu kan harganya setahunnya 400.000 ya. Sedangkan kalau 3 tahun itu cuma 896.000. Artinya kan kalau paket yang 3 tahun itu jatuhnya setahunnya nggak nyampe 300.000 ya. Oke. Terus nanti teman-teman silahkan tambahkan domain nih di bagian bawah ya. Nanti domainnya bebas lah mau diisi apa, dan itu pasti gratis kok ya. 100% gratis selama nilai domainnya atau harga domain itu nggak lebih dari 175.000. Oke. Contoh ini domainnya kita ketik misalkan ya catatanandika.com gitu ya. Jadi saya udah coba cari domain kayak gini. Nanti teman-teman bebas lah pilih domain sesuai yang teman-teman pilihkan. Terus klik cari, nanti akan muncul nih tagihannya 0 ya, 0 rupiah tuh. Karena memang hostingnya gratis. Kalau udah klik
tambahkan ke keranjang. Nah, nanti tinggal tunggu aja nih prosesnya. Nah, kalau sudah selesai proses penambahan domainnya, nanti akan muncul di detail tagihan yang sebelah kanan ini ya. Nanti teman-teman akan tahu tuh apa aja. Misalkan hostingnya sekian harganya, terus PPN-nya sekian, nanti di sini ada semuanya. Kalau sudah, klik lanjutkan ya. Nah, di sini teman-teman masukin kode kupon diskon ya. Jadi ini kode kupon diskon tambahan ya. Kode kuponnya adalah anti gaptek. Jadi teman-teman ketik aja di sini anti gaptek. Nanti akan dapat tambahan lagi tuh diskonnya ya. Di sini kan ada totalnya 995.000 sebelum dikasih tambahan diskon. Nanti kalau udah masukin kupon, klik tombol gunakan ya. Kuponnya ini anti gaptek, terus klik tombol gunakan. Ini akan berubah nih. Nah ya, harganya sekarang jadi cuma 800 ribuan. Jadi teman-teman dapat tambahan diskon 10% kalau pakai kode kupon anti gaptek. Oke. Nah, selanjutnya teman-teman scroll ke bawah dan lanjut untuk checkout ya, dengan cara klik tombol yang orange ini nih, masuk untuk checkout. Jadi ini untuk melanjutkan pembayaran. Nanti teman-teman masuk ke menu register, terus isi aja data-data dirinya ya. Atau kalau nggak mau ngisi data-data diri ini, bisa langsung klik daftar dengan Google ya, supaya lebih gampang tuh. Selanjutnya teman-teman klik daftar sekarang untuk mendapatkan invoice. Selanjutnya teman-teman cek email ya, nanti akan ada email masuk di inbox teman-teman yang berisi invoice atau tagihan yang harus dibayarkan. Jadi teman-teman langsung aja bayar sesuai dengan nominal yang ada di invoice itu. Saat ini domain hostingnya sudah teraktivasi, jadi teman-teman bisa lihat domain aktifnya itu di email. Ini kelasberuang.id sudah aktif. Silahkan jika sudah melakukan transaksi bisa langsung login di Niaga Hoster ya. Di sini teman-teman bisa lihat hostingnya sudah aktif dan domainnya juga sudah aktif. Walaupun websitenya sudah aktif, tapi kalau teman-teman cek di website yang barusan teman-teman order, itu pasti tampilannya kosong, masih blank, alias masih bawaannya dari Niaga Hoster ya. Jadi sekarang website teman-teman atau toko teman-teman atau rumah teman-teman itu sudah jadi, hanya saja bentuknya masih ya seadanya lah, belum diisi, dalemannya masih kosong semuanya. Terus gimana caranya supaya websitenya oke, keren, dan bisa diakses dengan isi-isinya? Selanjutnya kita belajar tentang WordPress ya. Jadi WordPress itu merupakan sebuah platform yang namanya itu CMS atau Content Management System. Misal komputer itu operating sistemnya itu Windows. Nah, kalau di website contohnya itu operating sistemnya itu WordPress. CMS ya teman-teman, Content Management System. Dan WordPress ini itu bersifat open source. Jadi sebagai pengembang atau sebagai developer itu bisa mengembangkan WordPress itu sendiri, bikin plugin, bisa bikin theme di situ. Selain bersifat open source, WordPress itu juga gratis. Kemudian kenapa sih WordPress itu harus kita install di hosting teman-teman? Sebenarnya WordPress itu kita bisa gunakan gratis ya, atau tanpa domain dan hosting. Jadi teman-teman bisa langsung buka yang namanya itu wordpress.com. Ini kalau gratis ya teman-teman, tanpa domain dan hosting. Kita pakai domain hostingnya si WordPress ini. Jadi contoh kita pakai wordpress.com atau tanpa install ya, tanpa install di hosting kita sendiri. Jadi nanti alamatnya itu kelasberuang.wordpress.com, ada nama WordPressnya gitu ya. Itu kalau free. Tentu saja ada kekurangannya ya, misal space-nya itu terbatas. Jadi misal kita dapat pengunjung banyak atau kita makan search yang banyak, kita bisa ditendang dari WordPress. Jadi kayak di-ban lah, website kita di-ban. Padahal ketika itu pengunjung sedang banyak-banyaknya dan kita dapat kehilangan data. Dan itulah kenapa kita itu harus membangun website dengan hosting kita sendiri. Kita punya database sendiri. Kalau kita pakai hosting sendiri, nanti alamatnya itu bisa seperti ini teman-teman. Jadi kelasberuang.id. Jadi tanpa embel-embel WordPress. Selanjutnya bisa langsung install WordPress. Jadi teman bisa langsung, misal sudah punya hosting di Niaga Hoster, jadi teman bisa langsung klik kelola hosting. Untuk menginstal WordPress itu sebenarnya ada dua teman-teman, ada dua cara maksudnya. Jadi yang pertama itu via panel Niaga Hoster. Nah di sini tempatnya, jadi bisa langsung install WordPress di sini. Dan cara yang kedua atau cara yang umum menurut saya ya, jadi kita pakai cPanel namanya. Misal kita tulis kelasberuang.id, terus masuknya itu di /cPanel. Nah informasi login cPanel ini biasanya itu di email, kemudian
di hostingnya juga. Jadi bisa langsung dicek. Contoh di sini akun cPanel ini ya teman-teman. Kemudian ketik passwordnya, kemudian login. Di sini kita sudah masuk di bagian cPanel. Jadi mungkin saya akan membahas instalasi WordPress-nya lewat cPanel. Jadi nanti bisa digunakan di hosting manapun. Untuk instalasi WordPress, teman-teman bisa langsung cari yang namanya Softaculous. Kemudian klik WordPress. Kita langsung install now. Nah, kemudian di sini bisa langsung cari domain mana yang akan mau diinstal WordPress. Jadi biasanya di hosting Niaga Hoster ini kan bisa ditambahin banyak domain ya, unlimited domain ya. Nanti tinggal dipilih aja domain yang akan diinstal. Berhubung ini domainnya cuma satu, ya ini munculnya cuman kelasberuang.id aja. Kemudian in directory ini itu kayak directory mana yang akan diinstal WordPress. Jadi misalkan teman-teman mau nginstal di halaman utamanya atau di kelasberuang.id nya, maka direktorinya itu dikosongin aja. Tapi kalau misalkan teman-teman ingin membuat direktori baru, misalkan untuk member ya, jadi nanti alamatnya kelasberuang.id/member misalkan. Jadi ini nanti ditulis member. Jadi ini hanya sebagai direktori instalasi WordPress aja. Kemudian di sini ada versi WordPress-nya. Jadi ini dibiarkan aja 6.2. Kemudian di bawahnya itu deskripsi blognya. Contoh di sini misalkan kelas beruang. Kemudian di sini deskripsi websitenya itu cari cuan lewat internet, ini dikosongin aja. Kemudian di sini akses loginnya, jadi teman-teman bisa diisi. Kemudian ini passwordnya juga. Kemudian email. Nah di sini email ini tulis yang benar ya, karena misal lupa password, nah nanti kaitannya dengan email ini nanti bisa dipulihkan gitu. Kemudian ini dibiarkan aja, default aja. Ketika sudah silahkan pilih theme. Theme di sini kita pilih yang basic dulu. Kemudian email installation ini untuk notifikasi ketika instalasi ini berhasil. Jadi nanti kekirim ke email ya. Jadi nanti juga untuk arsip data-data yang kita tulis di sini tadi. Gitu ya. Ketika sudah semua silahkan klik install. Ketika sudah muncul halaman congratulations seperti ini, itu artinya instalasi kita berhasil ya teman-teman. Kita bisa akses dashboard WordPress kita di halaman ini, domain kemudian /wp-admin. Kita coba cek. Oke, ini adalah halaman dashboard WordPress kita teman-teman. Kita berhasil menginstal WordPress. Nah ini halaman utamanya seperti ini. Jadi sudah berubah ya di halaman yang sebelum kita install WordPress tadi. Nah setelah teman-teman berhasil menginstal WordPress di websitenya, maka nanti kita akan lebih mudah merubah tampilan website kita dan isi-isinya. Yang tadinya tampilannya default bawaan Niaga Hoster, terus setelah diisi WordPress jadi lebih baik lagi, dan tapi masih kosong ya. Dan berikutnya bisa tampil seperti ini. Bisa kita isi artikel untuk berbagai macam keperluan, salah satunya untuk affiliate marketing. Nah sebelum kita bahas apa aja yang perlu dipersiapkan dan apa aja perlu disetting supaya website WordPress kita bisa tampil seperti ini, alangkah baiknya teman-teman kenali dulu nih WordPress itu dalamannya kayak gimana, terus menu-menunya seperti apa, setting-settingannya kayak gimana, supaya teman-teman nggak bingung. Oke teman-teman, jadi ini adalah tampilan dari dashboard website WordPress kita ya. Jadi di sebelah kiri itu menu-menu dasar WordPress. Jadi teman-teman bisa lihat di sini yang pertama itu ada dashboard. Jadi dashboard di sini tuh nanti keseluruhan, misal ada informasi-informasi tentang plugin yang mau update seputar kegiatan website kita, itu biasanya muncul di bagian dashboard informasi ya. Kemudian di bawahnya lagi itu ada post. Nah, post di sini tuh nanti bisa lihat all post, kemudian kita bisa membuat artikel baru. Post ini termasuk artikel ya, teman-teman. Kita bikin kategori dan tag. Jadi, tempatnya nanti di post. Kalau mau membuat sebuah artikel, menyusun blog, nah nanti tempatnya di bagian menu post ini. Kemudian di bawahnya lagi itu ada media, teman-teman. Jadi media ini itu tempat menaruh file gambar ya teman di WordPress atau di website. Nanti tempatnya di sini. Kemudian di bawahnya lagi itu ada pages. Ya, pages di sini itu sama dengan halaman ya teman-teman. Jadi sama seperti post, tapi nanti kita bahas tentang perbedaannya post dan pages. Biasanya pages ini lebih nanti untuk membuat landing page. Nanti kita bisa lihat, bisa bikin baru, apapun itu untuk membuat landing page. Kemudian di bawahnya lagi itu ada komen. Nah, komen di sini itu kegiatan atau misal
website kita itu ada yang komen nih, artikel ada yang komen. Nah, nanti masuknya itu di kolom komen. Nanti kita bisa approve, kita bisa reply, atau mungkin kita bisa hapus. Nanti semua komen masuk di sini. Kemudian di sini ada appearance ya. Appearance di sini theme. Jadi setiap WordPress pakai theme teman-teman. Kita coba pakai theme yang namanya Astra. Nanti kita coba bedah fitur-fiturnya apa aja. Jadi di sini itu lebih ke tampilan website kita tuh mau seperti apa. Kemudian di bawahnya lagi itu ada plugin. Plugin di sini itu seperti tambahan fitur teman-teman. Jadi mungkin nanti teman-teman pengen fitur tambahan di WordPress-nya, teman-teman bisa langsung upload plugin di bagian ini. Jadi nanti fitur WordPress-nya itu tambah. Misal mau nambahin chat, mau nambahin fitur form. Jadi nanti kita bisa pakai plugin dari luar dipasang ke WordPress kita. Di bawahnya lagi ada user ya. User di sini itu seperti namanya itu user teman-teman. Jadi anggota di website kita. Jadi nanti misalkan teman-teman punya bagian editor, punya bagian tim konten sendiri, nanti bisa dimasukkan di sini semua. Kegiatan setiap user atau anggota itu bisa ke tracking. Jadi dia upload apa, kemudian dia ngapain aja bisa ke tracking semua. Kemudian di sini ada setting atau pengaturan ya teman-teman. Di sini ada general tentang websitenya itu bisa diatur di sini. Kemudian ada writing. Writing di sini itu ya sebenarnya pengaturan itu basic banget untuk sebuah website. Intinya pengaturan website itu sendiri. Pengaturan defaultnya, fontnya pakai apa, kemudian kategori defaultnya itu apa, tempatnya di sini. Kemudian reading juga sama. Ini pengaturan basic, contoh your homepage display. Jadi nanti homepage website kita itu mau diatur halaman apa, tempatnya di sini semua. Kemudian blog page-nya maksimal berapa, seperti itu. Jadi balik lagi, ini adalah basic pengaturan website. Di sini ada semua ya. Kemudian nanti di sini juga ada permaling. Permaling di sini juga nanti pengaruhnya di link ya teman-teman, di SEO. Ini nanti ada pengaturan sendiri. Oke, selanjutnya setelah teman-teman paham tentang website WordPress kita, udah tahu menu-menunya di mana, layoutnya kayak gimana, dashboardnya udah kurang lebih paham. Selanjutnya kita mulai setting, apa sih yang perlu disetting, apa aja yang perlu dipersiapkan kalau kita mau bikin website yang berisi artikel atau blog untuk affiliate atau untuk mendapatkan komisi affiliate. Nah, untuk itu kita perlu siapkan beberapa hal supaya website kita layak ya. Oke, jadi yang pertama itu memilih tema terlebih dahulu teman-teman. Tema kan banyak ya di WordPress. Teman-teman bisa klik appearance kemudian themes. Di sini teman-teman bisa mencari tema untuk artikel atau bukan khusus artikel ya, tapi minimal itu untuk bagian desain artikelnya itu bagus ya, simple, terlihat seperti profesional. Kan tem banyak tuh. Nah, teman-teman bisa cari tema WordPress yang artikelnya itu menurut teman-teman itu cocok lah untuk website teman-teman. Baik, di case kali ini saya memakai Astra ya teman-teman. Teman bisa langsung cari add new. Jika teman-teman punya theme berbentuk zip ya teman-teman atau eksternal, teman-teman bisa langsung upload theme di sini. Klik kemudian pilih file dan upload. Tapi teman-teman jika tidak punya itu, teman bisa langsung cari di menu search theme. Jadi misalkan teman-teman bisa cari misalkan Astra ya. Astra nanti akan muncul theme Astra. Theme yang memakai kata Astra nanti akan muncul semua. Jika sudah memilih, teman bisa langsung klik install, kemudian activate seperti ini. Nah, berikutnya teman-teman bisa lanjut untuk membuat artikel. Jadi salah satu elemen yang ada di website yang sangat penting itu adalah konten artikel. Artikel ini berfungsi untuk membuat website kita terindeks di Google ya teman-teman, dengan kata kunci yang kita target, yang dimana tujuan itu untuk membuat website kita itu berada di halaman pertama Google. Kemudian artikel ini juga berfungsi untuk menjelaskan kepada pengunjung website tentang siapa kita, kemudian tentang produk-produk yang kita jual. Informasi-informasi ini kita sampaikan ke dalam artikel. Langsung aja kita buka menu post teman-teman. Kemudian klik add new. Sebelumnya mungkin ini adalah tampilan WordPress terbaru ya teman-teman. Tapi kali ini saya ingin membuat tampilan itu lebih ke klasik aja. Jadi kita harus install yang namanya plugin
plugin Classic Editor. Jadi untuk install, add new, kita coba cari pluginnya. Di sini ada Classic Editor. Kita install now, kita aktifasi, kita lanjutkan untuk membuat sebuah artikel. Jadi untuk membuat sebuah artikel, teman-teman bisa langsung pergi ke menu post ya teman-teman. Menu post ini ada all post, kemudian add new, kategori, dan tag. Nah, nanti kita bahas satu-satu. Jadi untuk all post di sini itu seperti artikel-artikel yang sudah kita buat, entah itu sudah dipublish ataupun yang masih draft. Kemudian ketika kita ingin membuat sebuah artikel, kita bisa langsung add new. Di sini adalah tampilan untuk membuat sebuah artikel. Jadi di sini itu bagian judul, kemudian di sini itu body artikelnya, kemudian di bawahnya lagi itu untuk settingan SEO-nya, plugin Yoast SEO gitu ya. Kemudian jika teman-teman lihat di sebelah kanan itu ada yang namanya settingan artikel ya teman-teman. Jadi di sini teman-teman bisa setting, misal artikel ini mau langsung dipublish ataupun di draft dulu. Kemudian artikel ini pun juga nanti misalkan teman-teman ingin publish schedule ya, jadi kita bisa schedule publishnya itu kapan. Kemudian di bawahnya lagi itu ada kategori. Jadi misalkan teman-teman punya banyak artikel ini, nah kita kategorikan dengan beberapa kategori. Di sini teman-teman bisa langsung bikin kategori ya. Kita add new kategori. Kemudian juga ada tag teman-teman. Jadi tag ini sebenarnya sebagai kata kunci di dalam artikel itu sendiri. Jadi misalkan teman-teman sudah punya banyak artikel, kemudian setiap artikel itu kita kasih kata kunci, misalkan bisnis online ataupun tentang website. Jadi nanti ketika pengunjung teman-teman itu mengklik tag website, maka akan muncul semua artikel tentang website. Kemudian di bawahnya lagi ada post atribut. Nah, di sini tuh settingan untuk tampilan artikelnya. Nanti kita coba cek perbedaannya ya. Kemudian di sini Lightspeed itu plugin Lightspeed ya teman-teman. Jadi kayak settingan pluginnya diabaikan dulu aja. Kemudian di bawahnya lagi itu ada feature image. Nah, feature image ini itu kayak cover ya, kayak cover untuk artikel. Jadi nanti isinya itu gambar. Balik lagi, jadi untuk membuat sebuah artikel itu sangat mudah sekali. Teman-teman hanya perlu judul, body text, dan satu lagi untuk gambar ya teman-teman. Gambar ini itu nanti untuk di dalam artikelnya juga bisa, kemudian di covernya juga bisa. Sebagai notice ya teman-teman, jadi sebelum membuat artikel, teman-teman harus pastikan dulu nih websitenya itu tujuannya untuk apa, atau website ini tuh nanti arahnya itu kemana. Contoh, kelas beruang ini kan untuk memberikan informasi cara mencari uang lewat internet. Di artikel-artikel yang saya buat nanti ke depannya relate dengan tujuan website ini. Jadi harus relate itu juga nanti mempengaruhi pengunjung juga teman-teman. Langsung aja, di sini saya sudah menyiapkan satu artikel, judulnya itu cara cari uang lewat website. Untuk artikel ini bebas ya, tergantung minat teman-teman mau bikin artikel tentang apa. Ini contoh, misalkan kita bisa langsung kasih kisi-kisi tentang kenapa harus punya website dulu. Kita masukin dulu semuanya, dan di sini poin dari judul itu. Ketika sudah seperti ini, tinggal edit bagian banyak. Contoh, ini kita tinggal edit aja kata-kata penyambungnya. Ketika sudah membuat judul, kemudian bikin teksnya atau body teksnya ya teman-teman, selanjutnya kita kasih gambar. Jadi teman-teman harus memberikan gambar pada sebuah artikel. Cari aja di namanya pexels.com. Jadi di situs ini itu gambar free ya teman-teman. Kita bisa langsung download. Ini saya sudah download ya. Kemudian tipsnya adalah teman-teman harus ganti dulu nama gambarnya sesuai dengan judul atau kata kunci yang ditarget. Nah, ketika sudah seperti ini bisa langsung dimasukkan di website. Untuk memasukkan gambarnya tinggal klik add media, kemudian kita drag and drop aja, kita insert. Nah, di sini kenapa kecil, nanti tinggal dibesarin seperti ini. Kalau ngeblur gini, nanti kita atur di bagian setting, atau memang foto ini tuh resolusinya kecil. Kita abaikan dulu aja. Untuk masalah cover, teman-teman bisa langsung set feature image, kemudian klik di sini. Nah, ini kalau dilihat dari ukuran ini sudah termasuk besar ya teman-teman. Jadi ini berarti kenapa ngeblur itu karena settingannya. Kita klik add media, kemudian di bagian size-nya ini kita pilih yang full, kemudian insert to post. Gambarnya lebih jelas.
Kemudian kita coba cek bagian plugin Yoast SEO-nya. Jadi nanti ketika artikel ini ke indeks di Google, maka tampilannya seperti ini teman-teman. Jadi nanti judulnya cara cari uang lewat website, ini bisa kita edit juga bagian judulnya. Misal ini deskripsinya ini bisa kita tulis di sini. Nah, seperti ini. Dengan kata-kata yang mengandung penasaran seperti ini, maka kemungkinan besar artikel ini akan diklik oleh pengunjung. Ketika sudah seperti ini, teman-teman bisa langsung publish ya di sini. Kalau mau di schedule bisa setting di sini, kemudian klik publish. Sebelumnya saya ingin memberikan kategori dulu nih, teman-teman. Klik add new kategori. Mungkin di sini kategori tentang website. Saya add new dulu, kemudian saya centang bagian kategori website, kemudian tagnya juga tentang website. Ini kita add dulu, kemudian tentang bisnis online, kemudian kita add. Jadi kalau sudah begini artikelnya sudah jadi ya teman-teman. Ini adalah link artikelnya. Nah, nanti kita bisa rubah nih untuk menghilangkan tanggal-tanggal yang ada di linknya ya. Ini sementara kita publish dulu supaya terbit ya. Nah, jadi ini artikelnya sudah jadi. Sekarang kita perbaiki untuk linknya ya. Oh ya, teman-teman bisa cek juga artikelnya bisa dibuka di browser ya. Ini alamatnya, kita coba ganti di settingan permaling. Jadi masuk ke setting lalu pilih permaling. Nah, secara default sekarang settingannya kita rubah ke post name. Jadi begitu kita rubah ke post name, nanti tulisan tanggal di link kita tadi akan hilang ya. Jadi di artikelnya itu nggak akan ada tanggalnya lagi. Jadi seperti ini aja nih, lebih ringkas ya. Nah, sampai di sini prosesnya sudah selesai. Teman-teman sudah punya website atau blog berisi artikel. Tinggal teman-teman melengkapi aja dengan artikel yang lebih banyak. Nah, sekarang kita coba lihat ya bagaimana tampilan theme Astra bagian artikelnya. Teman-teman bisa lihat di bagian kiri atas ini adalah logo dari website. Jadi nama website atau logo itu sebelah kiri atas. Kemudian di sebelah kanan atas itu lebih ke menu-menu yang ada di website. Kemudian bisa langsung scroll. Sudah saya upload beberapa artikel ya teman-teman. Coba kita klik ya untuk bisa melihat bagaimana tampilan artikel seluruhnya. Cukup clean ya teman-teman, karena tujuan dari tim ini kita untuk menginformasikan sebuah artikel. Jadi tidak ada kanan kiri desain atau mungkin banner-banner yang mengganggu. Jadi pure kita akan mendelivery sebuah artikel. Kemudian teman bisa langsung lihat seperti ini artikelnya nanti tampilannya. Nah, di sini ada bagian komen. Kemudian yang harus disiapkan selanjutnya untuk membantu kita menghasilkan sebuah artikel ya teman-teman, pakai bantuan AI teman-teman. Jadi AI ini kita akan memanfaatkannya untuk membuat sebuah artikel. Di case kali ini AI yang kita manfaatkan yaitu ChatGPT ya teman-teman. Kalau belum tahu apa itu ChatGPT, klik aja OpenAI atau openai.com. Di sini adalah website dari AI itu sendiri ya, yang namanya ChatGPT. Karena AI itu kan banyak ya teman-teman, ada untuk grafik, video. Nah, untuk artikel kita pakai ChatGPT karena gratis. Nah, jadi nanti kita akan memanfaatkan ChatGPT untuk membuat artikel ya. Artikelnya artikel untuk affiliate pastinya. Jadi kita tuh nanti nggak perlu ketik manual, nggak perlu mikir-mikir banyak untuk bikin artikel. Bahkan teman-teman nggak perlu beli barangnya yang mau dipromosiin di affiliate-kan. Jadi misalkan teman-teman mau affiliate-kan buku ya, dan teman-teman nggak punya bukunya, itu tetap bisa. Nanti kita bikin artikel tentang buku itu lewat bantuan ChatGPT. Nah, caranya gimana? Tetap ikuti channel saya. Nanti akan saya upload di part kedua ya.